Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man muwalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Jalla wa ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan beragam ketaatan, di antaranya melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian diikuti hadir duduk bersilah untuk mendengarkan kajian majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita di dalam tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak jemu-jemunya senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai datangnya hari kebangkitan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Langsung saja. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-50. Insyaallah malam ini kita akan membahas dua dosa besar. Dosa besar yang ke-51 ada sedikit persamaan dengan dosa besar yang ke-50. Kalau yang lalu kita membahas dosa besar yang ke-50 yaitu aziyatul muslimina wa syatmihim, menyakiti dan mengganggu kaum muslimin. Adapun dosa yang ke-51 ini menyakiti atau memusuhi wali Allah. Ada persamaannya di sini kan? Kalau yang pertama bersifat umum dia. Siapa saja? Kaum muslimin secara umum. Disakiti, diganggu, masuk kepadanya dosa besar. Adapun ini lebih khusus lagi. Adhiyatu awliya illa ta'ala wa mu'adatihim, menyakiti dan memusuhi para wali-wali Allah. Barang siapa yang melakukannya, baik dengan ucapan dia menyakiti, atau dengan perbuatan, atau dengan merampas hartanya, atau dengan menyakiti, membunuh, memukul, memfitnah dan yang sejenisnya, maka ini termasuk bentuk menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita ketahui dulu, siapa itu aulia Allah. Apakah kita termasuk dari wali-wali Allah ataukah enggak? Sebagian orang menganggap wali Allah itu kalau sorbannya besar, melingkar, pakai jubah putih, senantiasa berada di dalam masjid, bisa berjalan di udara, bisa berjalan di atas air. Sebagian kaum muslimin yang juhala, yang bodoh, menganggap hal yang demikian. Padahal tidaklah demikian. Kita akan memahami dulu siapa itu wali Allah, dan kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif terkait dengan dosa tersebut.
Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yunus, di dalam ayat 52 dan 53. Allah menyebutkan siapa itu wali Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak pula rasa takut. Belum ini. Belum menjelaskan sifatnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Itulah wali Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya sifat wali Allah itu yang pertama memiliki keimanan yang jujur. Memiliki keimanan kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya, tanpa ada sedikit pun, secuil pun keraguan. Itu yang pertama. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hal-hal yang wajib untuk diimani. Paham sampai sini? Kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dan bertakwa. Dan berkata juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wali Allah itu orang yang mengenal Allah. Siapa yang berkata? Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mengenal Allah. Ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu dengan memahami nama dan sifat-sifatnya. Memahami tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu melaksanakan ketaatan. Selalu melaksanakan ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah. Selalu melaksanakan ketaatan yang wajib dan sunnah. Dan ikhlas di dalam beribadah. Tidak ada riya di situ, tidak ada sum'ah, dan tidak pula dipalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Jalla wa Ala. Paham sampai sini? Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Namun keimanan dan ketakwaan seorang itu berbeda-beda. Apakah orang yang dikatakan beriman dan bertakwa langsung bisa dikatakan wali Allah? Iya kan? Iman dan ketakwaan seorang itu berbeda-beda. Kita aja di sini berbeda-beda tingkat keimanan dan ketakwaan. Maka sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala yang paling utama siapa itu? Mereka para nabi, para rasul dan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita bisa enggak menjadi wali Allah? Bisa enggak kita menjadi wali Allah? Bisa aja. Kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh muallif pada pembahasan ini. Rasulullah SAW bersabda,
Hadis ini adalah hadis qudsi yang disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Coba dengarkan ini. Ini akan dijelaskan siapa itu wali Allah sesungguhnya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, sesungguhnya aku akan mengumumkan kepadanya perperangan. Ini poin yang pertama, barang siapa yang mencela, menyakiti, memfitnah, menzolimi wali Allah, sungguh Allah akan umumkan perang baginya. Maksudnya umumkan perang apa di sini? Akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam lanjutan hadisnya, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya binawafil hatta uhibbahu. Saya terjemahkan langsung, kalau dibaca semua panjang ini. Senantiasa hambaku mendekatkan diriku, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan. Maksudnya apa? Ini sifat wali Allah. Yang pertama, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan yang sunnah, bukan amalan yang wajib. Maksudnya dia melakukannya wajib dan mengamalkan yang sunnah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ini wali Allah. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya dan dengan pendengarannya ia mendengar. Dan aku akan menjadi penglihatannya dan dengan penglihatannya ia melihat. Dan aku akan menjadi tangannya dan dengan tangannya dia akan berbuat. Dan aku akan menjadi kakinya dan dengan kakinya tersebut dia melangkah. Berarti orang ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing. Tidaklah dia melihat kecuali melihat sesuatu yang diridhai Allah. Tidaklah ia mendengar kecuali yang dia dengar sesuatu yang Allah ridhoi. Tidaklah ia memegang sesuatu kecuali Allah ridhoi. Tidaklah ia melangkah ke suatu tempat kecuali Allah ridhoi. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Orang yang seperti ini, apabila ia berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dan apabila dia memohon pertolongan, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Jika dia memohon perlindungan, Allah akan melindunginya. Nah, dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita introspeksi diri kita. Sudah belum penglihatan kita dijaga oleh Allah? Sudah belum pendengaran kita dijaga oleh Allah? Sudah belum tangan kita dijaga oleh Allah? Langkah kaki kita dijaga oleh Allah? Sudah belum? Terkadang kita masih melihat aurat. Terkadang telinga kita masih suka mengurusi gawe wong. Terkadang kaki kita masih melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Nah, sesungguhnya wali-wali Allah yang sesungguhnya mereka itu adalah
orang yang senantiasa melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, sehingga dia mendapatkan bimbingan Allah. Dan orang seperti ini hati-hati. Kalau sudah mencapai derajat seperti ini, hati-hati. Kalau ada orang yang mengganggu dia, menyakiti dia, menzalimi dia, jatuh padanya dosa besar yang ke-51 ini. Jatuh kepadanya dosa besar. Dan hati-hati pula. Orang yang berbuat aniaya, berbuat zalim kepada wali Allah, ingat disebutkan dalam akhir hadis ini, jika dia meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Jika Allah Subhanahu wa taala memohon, jika dia memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan lindungi dia. Makanya kita berusaha mengupayakan diri kita mencapai derajat tersebut. Namun tidak mudah. Butuh ilmu, butuh amal, butuh kesabaran. Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah lain dan tidaklah bukan kecuali dengan keimanan yang kuat dan ilmu yang telah dia pelajari. Paham? Bisa dipahami sampai sini ya? Siapa itu? Wali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memerangi wali Allah, maka Allah akan mengumumkan perang bagi mereka dan jatuh kepada dosa besar. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, wa fi lafdhin faqad barazani bil muharabah. Wa fil hadis, yang hadis berikutnya, Aba Bakrin, ya Aba Bakrin, inna kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Hadis ini saya jelaskan kisahnya saja. Kisahnya ini terkait dengan para sahabat yang fuqara, para sahabat yang miskin. Jadi pada suatu ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan gembongnya tokoh Quraisy, sebelum masuk Islam dia melewati sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, mantan-mantan budak hamba sahaya. Di antaranya Salman, Suhaib, Bilal. Jadi Abu Sufyan tadi melewati sahabat-sahabat tadi. Kemudian di antara mereka berkata, di antara sahabat tadi berkata, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh Allah. Sesungguhnya pedang-pedang Allah ini belum mengambil haknya dari musuh Allah. Siapa itu musuh Allah di sini? Abu Sufyan. Ucapan ini tertuju untuk siapa? Abu Sufyan. Maksud mereka itu, dahulu kami ketika jadi hamba sahaya, ketika kami masuk Islam, kami disiksa oleh tuan-tuan kami. Di antaranya Abu Sufyan menyiksa mereka. Makanya mereka masih ada rasa dongkol dalam hati mereka. Sehingga mengatakan sesungguhnya pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh Allah. Orang ini belum mati artinya. Belum mendapat hak dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan ini didengar oleh siapa? Abu Bakar.
Perkataan ini didengar oleh Abu Bakar karena Abu Bakar berada di sisi tersebut. Maka Abu Bakar mengecam perkataan tersebut, tidak setuju dengan perkataan tersebut. Lalu mengatakan, apakah kalian mengatakan demikian kepada para pembesar suku Quraisy? Tidak setuju. Apakah kalian mengatakan hal demikian kepada gembong, tokoh suku Quraisy? Maksudnya di sini Abu Bakar itu pengen kalau Abu Sufyan itu masuk Islam. Paham maksudnya? Kalau Abu Sufyan masuk Islam, maka akan berpengaruh. Akan memberikan pengaruh yang besar karena ini gembongnya, pecongnya. Makanya Abu Bakar tidak sepakat dengan ucapan mereka. Ucapan siapa? Ucapan sahabat-sahabat yang fakir tadi. Setelah itu Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW mengadukan hal tersebut. Benar tak ucapan dia tadi berkata kepada sahabat? Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi aku mendengar bahwasannya Bilal dan yang lainnya berkata demikian kepada Abu Sufyan. Lalu aku mengatakan demikian. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Paham sampai sini? Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya engkau telah membuat mereka marah, berarti engkau telah membuat Rabbmu marah. Jika mereka itu tersinggung dengan ucapanmu itu, lalu membuat merasa marah para sahabat tadi, sesungguhnya Rabbmu juga marah. Kenapa bisa demikian? Karena para sahabat yang tadi adalah wali-wali Allah, termasuk juga Abu Bakar, wali-wali Allah. Kalau engkau telah membuat sahabat-sahabat tadi marah karena ucapanmu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadamu. Ini lihat, para sahabat adalah wali-wali Allah. Kalau kita menyakiti wali-wali Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan hal demikian. Sehingga Abu Bakar datang kepada mereka tadi, lalu berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah ucapan tadi menyebabkan kalian marah? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Abu Bakar. Nah, maksudnya di sini pada kisah ini janganlah kita menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyakiti wali Allah, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Taib. Ini dosa besar yang ke-21 yang intinya adalah 51 ya Afwan. 51. Yang intinya kita sudah mengetahui siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui, maka kita berusaha untuk memuliakan mereka, bukan malah sebaliknya menyakiti mereka atau membenci mereka. Sungguhnya telah berkata seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dia mengatakan, utlubul ilma fa in ajistum fa ahibbu ahlahu wa illam tuhibbu fala tubghiduhum. Ini perkataan Abu Darda. Pelajarilah ilmu agama. Jika engkau tidak mampu mempelajari ilmu agama,
tidak mampu kita mempelajari ilmu agama, maka cintailah ahli ilmu tersebut. Jika tidak mampu pula mencintai mereka, maka jangan membenci mereka. Kalau kita tidak bisa mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita membenci mereka. Apalagi sampai menyakiti mereka. Karena ini jatuh kepadanya dosa besar. Taib. Sekarang kita akan lanjut dosa besar yang berikutnya. Ini banyak catatan ini. Karena pembahasan ini cukup panjang dan cukup perlu memahami dengan baik. Dosa besar yang berikutnya al-kabiratu atsaniyatu wa khamsun. Dosa besar yang ke-52. 52 ya. Isbalul izar wa ta'azzuran wa nahwuhu. Ini dosa ini khusus bagi laki-laki, ya. Memanjangkan celana di bawah mata kaki karena merasa congkak, angku, hebat, pamer, sombong ataupun yang semisalnya. Insyaallah antum sudah memahami dan mengamalkannya. Tinggal lagi memantapkan. Pertama lagi santri-santri ini, mungkin mereka tidak isbal karena mengikuti aturan. Mungkin kalau di luar sana memakai celana yang isbal. Bisa jadi. Makanya harus diilmui, dipahami. Apa itu isbal? Karena didapati banyak santri-santri ketika keluar dari pondok sudah memakai lepis jeans di bawah mata kaki, pakai sarung melebihi di bawah mata kaki. Maka harus dipahami. Kalau hanya mengikuti aturan tidak mendapat pahala. Kalau menjalankan ajaran agama maka akan mendapatkan pahala. Mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan di sini. Nah, akan pilah-pilah dulu, ini ada tercampur tadi pembahasan yang ke pertama dan kedua. Taib, dosa besar yang ke-52. Isbalul izar wa ta'azzuran wa nahwuhu. Memanjangkan celana di bawah mata kaki atau semisalnya karena merasa sombong, congkak dan semisalnya. Di sini muallif membawakan banyak hadis-hadis yang derajatnya itu sahih. Ya, rata-rata derajatnya sahih semua di sini. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dan kita akan pelajari satu demi satu dari pembahasan ini atau ayat dan hadis yang dibawakan oleh muallif. Yang pertama, ayat yang pertama yang dibawakan oleh muallif, firman Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ini secara umum ya. Firman Allah di dalam surat Luqman ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maroha."
Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong atau congkak. Ini umum sifatnya ini. Kesombongan itu asalnya di hati. Dan dia bisa terekspresi melalui gerakan ataupun ucapan. Baik juga bisa terekspresi dengan mengenakan kendaraan misalkan, atau pakaian, atau bisa terekspresi pula dengan jabatan, dengan nasab, dan seterusnya. Nah, pembahasan kita ini adalah kesombongan yang muncul dari hati, kemudian terekspresi dengan pakaian. Karena isbal ini ada orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki, ada karena sombong, ada yang karena tidak sombong. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi intinya bahwasanya kita dilarang untuk berlaku sombong. Baik itu terekspresi dengan kendaraan yang kita pakai, kendaraan yang kita kendarai, atau pakainya yang kita kenai, atau jabatan dan seterusnya. Larangan untuk bersikap sombong atau berjalan dengan rasa congkak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzaratun minal kibr. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada secuil kesombongan. Dzarrah di sini banyak para ulama mengartikan, ada yang mengatakan dzarrah itu suatu benda yang amat kecil banget. Kalau antum buka jendela di pagi hari, ada sinar masuk, kemudian ada debu yang berterbangan, nah itu dzarrah. Kecil sekali. Ada yang mengatakan pasir, ada yang mengatakan semut yang kecil. Intinya suatu yang kecil. Kita tidak boleh berlaku sombong. Hakikat sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu hakikatnya. Namun kalau kita mengendarai kendaraan lalu kita sombong, juga termasuk sombong itu. Menggunakan pakaian, menggunakan jam harga yang mahal, menggunakan sepatu yang harga mahal sehingga sombong, juga termasuk. Menggunakan kendaraan yang mewah, juga karena dia sombong, juga termasuk. Maka kita harus menjaga hati kita dari kesombongan. Itu ayat secara umum, dilarang untuk berlaku sombong. Kemudian yang berikutnya, ini baru bersifat khusus, masuk kepada pembahasan. Rasulullah SAW bersabda, ma asfala min ka'baini minal izar fa finnar. Kain sarung yang melebihi batas mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini suatu ancaman yang keras. Apa saja, bukan hanya sarung, termasuk celana di bawah mata kaki, maka dia akan mendapatkan siksa berupa neraka. Jadi kalau kita menggunakan celana atau sarung, ini misalnya mata kaki, kita di bawah mata kaki sedikit aja sarung kita atau celana kita, maka yang di bawah mata kaki ini akan diazab. Sama seperti ada sahabat yang berwudu, namun mata kakinya tidak terkena air wudu. Maka Rasulullah mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah mata kaki yang tidak terkena air wudu. Wailul lil aqabi minan nar.
Sesungguhnya mata kaki yang tidak terkena wudu maka akan disiksa pada hari kiamat kelak dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya? Ya sudah, kita azan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, kita lanjutkan lagi pembahasan dosa besar yang ke-52, yaitu isbal. Orangnya musbil. Tadi telah disebutkan dalil umum dari Al-Quran dalam surah Al-Luqman ayat ke-18. Kemudian disebutkan dalil dari Al-Quran, dari hadis secara umum pula. Kain sarung yang melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini umum. Baik dia lakukan karena sombong maupun tak sombong, secara umum. Namun ada hadis lagi yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yanzurullahu ila man jara izarahu bataran." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang menjulurkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki karena sombong. Jadi ada dua. Ada yang tidak sombong, ada yang sombong. Karena ada orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki karena angkuh, sombong. Ada seperti itu. Ada juga orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki tidak sombong. Hanya biasa-biasa saja, tidak ada rasa kesombongan yang ia rasakan. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan tidak pula disucikan dan bagi mereka azab yang pedih. Ada 3 ini. Yang pertama tidak dilihat. Kemudian tidak disucikan, dan yang ketiga bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama al-musbil, orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kemudian al-manan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Ini sudah dibahas kemarin, manan pada dosa besar yang telah lalu. Kemudian orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini modalnya. Padahal dia berbohong. Menyebut nama Allah untuk meyakini orang lain, tapi pada hakikatnya dia berbohong. Ini 3 orang ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya musbil, orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kemudian dalam hadis yang lain pula Rasulullah mengatakan, "Izarul muslim ila nisfi sak." Sesungguhnya celana kaum muslimin itu setengah betis. Wala haraja aw wala junaha fima bainahu wa baina ka'bain. Maka tidak mengapa dan tidak dosa jika ia turunkan. Dari setengah betis itu dia turunkan sampai tidak mencapai mata kaki. Jadi tidak apa-apa. Kalau mata kaki, pas di mata kaki, tidak apa-apa. Jangan sampai di bawah mata kaki. Atau setengahnya boleh, jangan di bawah. Kenapa? Man kana minal ka'baini fa huwa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ada kemarin sempat viral. Tidak masuk akal ini katanya. Masa celana di bawah mata kaki tempatnya di neraka? Tidak masuk akal katanya. Ingat kemarin? Ini akal-akalan, ini bukan agama, bukan akal-akalan. Ini sabda Nabi. Wahyu. Jangan diakal-akali. Lebih kita kedepankan wahyu dulu baru akal. Bukan menggunakan akal untuk mengotak-atik wahyu Al-Quran dan hadis. Kemudian pula disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melewati waqala Ibnu Umar marartu al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Umar berkata, aku melewati Rasulullah SAW. Wa fi izari, dan celanaku itu melorot. Kata Ibnu Umar. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, irfa idzaraka. Rafa'a yarfa'u, irfa, angkat. Irfa idzaraka, angkat pakaianmu, celanamu angkat. Farafa'tuhu, maka Ibnu Umar mengangkatnya. Sumakal, kemudian Rasulullah mengatakan, angkat lagi. Maka aku mengangkatnya. Setelah itu aku senantiasa menjaga celanaku. Maksudnya menjaga izarku atau celanaku, selalu menjaganya, selalu diawasinya sampai tidak mencapai turun di bawah mata kaki. Kemudian ada hadis yang lain juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man jara thawbahu khuyala la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Saya katakan di awal tadi, ada orang yang menjulurkan celananya tidak sombong dan sombong. Maka orang yang menjulurkan celananya atau izarnya karena sombong tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian qala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya celanaku ini senantiasa melorot." Karena Abu Bakar ini fisiknya kurus, celananya suka melorot. Kecuali kalau aku jaga. Maksudnya kalau aku jaga ketika dia turun dinaiki. Jadi pada asalnya Abu Bakar ini tidak isbal, karena dia kurus melorot. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, katanya Abu Bakar isbal. Salah. Sejatinya Abu Bakar itu tidak isbal, karena dia kurus, sarungnya melorot. Maka Rasulullah mengatakan, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Jadi intinya para jamaah sekalian, terkait masalah isbal ini, para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat tidak ada khilaf. Kalau ada orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki, sarung ataupun yang lainnya karena sombong, sepakat haram hukumnya. Bisa dipahami? Tidak ada khilaf di dalamnya. Kalau ada orang yang memanjangkan celana di bawah mata kaki karena sombong, angku atau semisalnya, maka para ulama sepakat ini haram. Dan juga harus dipahami, celana di atas mata kaki itu sunnah. Dan juga, tapi para ulama berselisih pendapat. Kalau ada orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki tidak sombong, ulama berselisih pendapat. Kalau dia memanjangkan celananya di bawah mata kaki tidak sombong, ini ada perselisihan ulama. Jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya. Akan tetapi Ibnu Arabi dalam mazhab Maliki dan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, hukumnya haram. Menyelisihi jumhur. Jumhur mengatakan kalau tidak sombong makruh. Tapi Ibnu Hajar dan Ibnu Arabi mazhab Maliki haram. Sombong tidak sombong haram. Beralas dilakukan karena sombong atau tidak sombong haram, dan memberikan alasan. Kenapa haram secara mutlak, memberikan alasan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, itu sifat yang berlebih-lebihan. Orang yang isbal itu sifat yang berlebih-lebihan. Untuk apa? Celana di bawah mata kaki, tidak ada kebutuhan di situ. Sikap yang berlebih-lebihan, itu yang pertama, israf. Yang kedua, mudah terkena najis.
Ingat dulu saya waktu awal-awal pakai celana di atas mata kaki, ada teman yang ngomong sama ibu saya, kenapa si Dika itu celananya itu di atas mata kaki katanya. Kata ibu saya ngomong, biar tidak kena najis katanya. Gitu aja, simpel aja ibu saya bilang. Kemudian yang ketiga alasannya menyerupai wanita. Karena pakaian wanita itu di bawah mata kaki. Makanya ketika hadis ini datang, maka Ummu Habibah, Ummu Salamah mengatakan demikian. Ummu Salamah, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Larangan isbal, sarung yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka, apa saja yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Maka Ummu Salamah protes nih, bagaimana dengan kami? Kami wanita, kata Rasulullah, ini khusus bagi laki-laki. Maka kata Rasulullah, tambahkan satu apa ini? Satu jengkal. Untuk wanita ditambah satu jengkal. Maka kata Ummu Salamah, kalau satu jengkal masih kelihatan, satu hasta. Maka kata Rasulullah, satu hasta segini, tidak lebih dari satu hasta. Jadi kalau perempuan itu emang dianjurkan untuk menutupi mata kaki, bahkan sampai satu hasta. Ngewer-ngewer, tidak apa-apa ngewer-ngewer. Kalau kena najis, maka dia jarang lagi debu yang setelahnya akan mensucikannya. Tidak apa. Kalau laki-laki yang isbal menyerupai wanita. Ini kemudian yang berikutnya menyerupai orang-orang sombong. Ini alasan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Yang pertama tadi apa? Israf, berlebihan. Yang kedua, mudah terkena najis. Yang ketiga, menyerupai wanita. Yang ketiga, yang keempat, menyerupai orang-orang sombong. Jadi pendapat yang kuat, yang lebih kuat, wallahu alam bisawab, bahwasanya isbal itu dilarang, baik sombong maupun tidak sombong, walaupun di situ ada khilaf. Jangan pula nanti berdalil Raja Salman isbal, Ustaz. Raja Salman itu bukan ulama, dia itu raja, politikus. Mungkin dia berpendapat dengan makruh. Kalau namun pendapat yang lebih kuat, yang lebih menenteramkan hati, dan tidak ada susahnya, lebih selamat kita tinggikan celana kita di atas mata kaki. Tapi juga hati juga harus, lisan juga harus dijaga. Jangan nanti celananya masya Allah sunnah, tapi lisannya ini masih suka ngatain orang. Penampilannya sunnah, akhlaknya juga diperbaiki. Jangan hanya penampilan. Jadi wallahu alam, itulah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya memanjangkan celana di bawah mata kaki, sombong tidak sombong, maka hukumnya haram. Adapun orang yang berpendapat makruh, silakan mereka berpendapat, karena di sini ada khilaf, Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita terhindar dari dua dosa besar ini, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Dan apalagi sekarang, kalau sekarang ini sudah menjadi tren, jadi mode. Tidak ada lagi orang yang cerodean, rasa pelembangnya. Tapi niatkan ya, kita memakai celana di atas mata kaki bukan karena tren, bukan mode. Karena tren mode tidak dapat pahala. Tapi kita niatkan menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.